Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Kita Memilih kali ini bersama saya Nakmah Majid. Nah, pemirsa, Anda dapat menyaksikan siaran hari ini via live streaming kita di www.tvrisumbar.co.id, dan saat ini kita akan membahas terkait dengan persiapan jelang Pilkada Kota Padang 2024. Baik, Pilkada serentak 2024 ini pemirsa akan dihelat pada tanggal 27 November 2024. Tentunya pada saat ini jelang Pilkada 2024, KPU Kota Padang terus mengoptimalkan dan memaksimalkan seluruh proses tahapan yang sedang berlangsung untuk kali ini. Dan untuk menyongsong Pilkada yang aman, kondusif, serta sukses, tentunya perlu adanya penguatan, kemudian sinergisitas, serta koordinasi bersama penyelenggara pemilu atau Pilkada dengan pemerintah daerah. Nah, untuk itu karena Pilkada serentak ini adalah milik rakyat, begitu, karena mereka lah yang nantinya akan menentukan siapa pemimpin daerah kita nanti, makanya memiliki hak untuk memilih kepala daerah dan harus datang pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih kepala daerah yang telah mendaftar ke KPU. Baik, kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan persiapan Pilkada Padang 2024 bersama 3 narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Yang pertama di sebelah kanan saya sapa, ada penjabat Wali Kota Padang, Bapak Dr. Haji Andre Harmadi Algamar SST PSH MSI MH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wali. Waalaikumsalam, selamat sore Rumah, kabar? Salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, di sebelah Pak Wali sudah hadir Ketua KPU Kota Padang, Bapak Dori Putra. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dori. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Nakmah. Iya, baik, nih yang punya Alek ya, semuanya punya Alek ini. Alek Kota Padang ini, bukan Alek KPU saja. Baik, selaku penyelenggara administrasinya ya Bapak ya. Siap. Baik, selanjutnya di samping Bapak Dori sudah hadir bersama kita Bang Rahmat Ramli SHMH selaku anggota Bawaslu Kota Padang, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nakmah. Salam sehat. Salam sehat. Baik, pemirsa, menjelang Pilkada 2024 ini tentu kita harus tahu ya sebenarnya apa saja tahapannya, dan pada saat ini KPU sedang melaksanakan tahapan apa hingga saat ini dan bagaimana persiapan dari KPU sendiri. Silakan Pak Dori. Ya, jadi kami di KPU Kota Padang sudah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Iya. Dan tahapan sekarang ini tahapan dari tanggal 27 sampai 29 Agustus kita sudah menerima pendaftaran bakal pasangan calon untuk kepala daerah. Dan sudah 3 bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Padang. Kemudian di tanggal 30 sampai tanggal 2 September kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk 3 bakal pasangan calon ini. Dan alhamdulillah pihak rumah sakit menyatakan ketiga bakal pasangan calon ini mampu melaksanakan tugas-tugas ke depannya. Dan saat ini kita sedang memverifikasi berkas perbaikan dari bakal pasangan calon, di mana berkas yang sudah didaftarkan sudah diberikan ke KPU Kota Padang yang berupa syarat pencalonan dan syarat calon sudah diberikan, dan kita memverifikasi syarat calon dari 3 bakal pasangan calon ini. Kemudian ada beberapa syarat yang belum memenuhi syarat, yang masih BMS, dan sudah kita infokan ke bakal pasangan calon melalui petugas penghubungnya. Dan saat ini kita sudah menerima berkas perbaikan dari syarat calon, diberikan paling lambat tanggal 8 kemarin, dan ketiga bakal pasangan calon ini sudah memberikan berkas perbaikannya, dan saat ini yang kita verifikasi lagi syarat perbaikan dari syarat calon. Kita verifikasi lagi dan nanti kita berikan informasinya kepada bakal pasangan calon melalui petugas penghubungnya terkait bagaimana status dari syarat calon yang diperbaiki ini. Kemudian ke depan tanggal 15 sampai tanggal 18 September kita akan membuka pengumuman kepada masyarakat terkait jikalau masyarakat ingin memberikan tanggapan dan masukan terkait syarat calon dari 3 bakal pasangan calon ini, silahkan menghubungi atau memberikan masukan dan saran ke KPU Kota Padang. Nanti kita akan memberikan pengumumannya di website KPU Kota Padang, kemudian bisa memberikan masukan dan tanggapan dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Kemudian tanggal 19 kita akan mengklarifikasi terkait tanggapan dan masukan dari masyarakat, dan di tanggal 22 September kita akan menetapkan
menetapkan bakal pasangan calon ini menjadi pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada Kota Padang. Kemudian tanggal 23 kita akan melakukan pengundian nomor urut, dan di tanggal 25, 3 hari setelah penetapan bakal pasangan calon, itu akan memulai masuk masa kampanye. Masa kampanye selama 2 bulan, dari tanggal 25 sampai 25 September sampai 23 November, dan 3 hari setelah itu masa tenang, dan tanggal 27 itu kita akan melakukan pemungutan dan penghitungan suara di tanggal 27 November 2024. Masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya di tanggal tersebut, memilih pemimpin yang menyuarakan aspirasi mereka, aspirasi warga Kota Padang untuk bisa memimpin Kota Padang 5 tahun ke depan. Setelah itu kita akan menunggu informasi dari Mahkamah Konstitusi. Jikalau tidak ada sengketa hasil di Kota Padang setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan di buku laporannya, 3 hari setelah itu kita akan menetapkan calon terpilih. Tapi jika ada, kita akan menunggu sengketa Mahkamah Konstitusi selesai, baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi keluar 3 hari setelah itu, kita akan menetapkan calon terpilih untuk Pilkada Kota Padang. Begitu tahapan Pilkada Kota Padang, Bu Amah. Dan saat ini kita masih memverifikasi berkas bakal pasangan calon. Mudah-mudahan kita lancar saja melaksanakan tahapan ini sampai nanti Pilkada ini selesai. Yang bermasalah terkait dokumentasinya apa itu, Pak Dori? Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan permasalahannya, seperti mungkin terkait gelar ya. Ada gelar haji misalnya. Ternyata haji ini ada sertifikatnya, dan ketika dicantumkan harus ada bukti bahwa yang bersangkutan sudah naik haji ya, seperti itu. Dan ini yang luput dilampirkan, maka dari itu kita meminta surat pernyataan dari bakal pasangan calon bahwa yang bersangkutan sudah mencantumkan gelar hajinya untuk di surat suara nantinya, itu seperti itu. Kemudian ada juga terkait LHKPN, di mana LHKPN ini kan prosesnya lama. Dari versi KPK sendiri 60 hari baru selesai pengurusannya, paling lama. Dan ini masih menunggu, kemarin ada cuma tanda terima yang diberikan melalui email saja, bahwa yang bersangkutan sudah menyampaikan ke KPK terkait bukti LHKPN-nya, tapi ini belum diberikan tanda terima oleh KPK. Ini yang kita tunggu, dan ini yang diperbaiki oleh bakal pasangan calon, bahwa yang bersangkutan sudah menerima tanda terima dari KPK. Begitu juga dengan syarat-syarat calon lainnya. Jadi yang kita verifikasi ini syarat calon, bukan syarat pencalonan. Kalau syarat pencalonan tentu sudah fix di saat penerimaan pendaftaran. Karena kalau kita ragukan syarat pencalonan, tentu kita tidak akan menerima dari pendaftaran bakal bulan Agustus dulu ya. Iya, seperti itu bernama. Jadi kita verifikasi ini syarat calon. Baik, begitu. Berarti kita bisa melihat lancar begitu penyelenggaraan administrasi kita hingga menjelang pilkada nanti, Pak Wali. Sebenarnya sejauh apa sih dukungan dari pemerintah Kota Padang sendiri sehingga bisa mensukseskan insya Allah pilkada ke depan ini, Pak Wali? Alhamdulillah, terima kasih, Mbak Norma. Saya sampaikan apresiasi ke KPU ya, penyelenggara pilkada dan Bawaslu sudah melaksanakan tahapan dengan sangat baik, dengan terencana, dan juga kita pemerintah kota, tugasnya pejabat wali kota itu dicantumkan bahwa membantu pelaksanaan penyelenggaraan pilkada, tugas pokok kami. Karena itu kami sudah melaksanakan, pertama tentu saja dukungan anggaran APBD Kota Padang sudah kita cairkan, dan sudah NPHD kepada KPU 46 miliar, ke Bawaslu 10 miliar, dan itu sudah dilaksanakan sesuai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri. Nah, tentu saja ini kita harapkan tidak terhalang tugas-tugas KPU karena dukungan anggaran. Nah, karena anggaran yang sudah dianggarkan, sudah kita cairkan. Nah, kemudian juga Bawaslu kita juga sudah sampaikan, dan juga kepada pihak keamanan APBD Kota Padang sudah kita meluncurkan semua anggarannya. Yang kedua tentu komunikasi yang efektif, komunikasi yang dengan Pak Ketua KPU, Pak Ketua Bawaslu. Kita tidak sekali ini aja bertemu, sering bertemu dan melakukan rapat koordinasi bersama kawan-kawan Prokopimda juga. Karena tadi Ketua KPU sampaikan, ini ALEK kita semua, ALEK pemerintah Kota Padang juga, ALEK semua warga kota, dan tentu saja
diminta tak diminta, kami wajib untuk dan serta seluruh jajaran Pemko Padang, kecamatan, kelurahan untuk membantu membackup. Sekiranya dalam launching KPU, launching pilkada yang lalu saya sudah sampaikan kepada jajaran kami untuk senantiasa memberikan bantuan maksimal terhadap baik kepada KPU maupun Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada ini. Dan tentu saja yang selanjutnya kawan-kawan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, juga kita sudah sepakat dan mendukung kolaborasi untuk pelaksanaan ini pesta demokrasi warga kota. Nah, kita jamin keamanannya, kemudian juga kita harapkan partisipasi pemilih bisa meningkat, dan nantinya akan tercapai terpilihlah pemimpin yang dicintai rakyat, yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat warga Kota Padang. Oke, terkait dengan salah satu dukungan dari pemerintah kota yaitu terkait keamanan, Pak Wali, karena kan ini menjelang tahapan pilkada ini rentan sekali, banyak sekali isu hoax, kemudian isu negatif, kemudian yang perlu diamankan, serta ini dari dukungan pemerintah sendiri seperti apa kemudian berkolaborasi dengan tim Forkopimda. Mungkin ini juga karena sedikit bergeser ya. Kita kan bukan pertama kali melaksanakan pemilu dan juga tidak pertama kali melaksanakan pilkada ya. Kita pernah pilkada 10 pasang, ini 3 pasang, jadi bebannya juga bisa berkurang. Kemudian untuk tapi kan fenomena berbeda. Sekarang dulu fenomenanya cetak, sekarang kabar-kabar hoax yang berseliweran di online. Nah, kemudian juga hasutan dan lain-lainnya. Tentu kami sudah minta Kominfo dan juga di bawah arahan Bapak Menteri Kominfo kan, untuk sekiranya kita mengklarifikasi dan juga melalui kawan-kawan KPU dan Bawaslu sekiranya ada informasi yang sumir yang nggak bisa bertanggungjawabkan. Dan kawan-kawan di aparat keamanan juga memonitor media sosial, kemudian platform-platform digital, sehingga kalau ada isu-isu yang atau informasi yang perlu klarifikasi, kita langsung memberikan klarifikasi. Dan dinamika yang ada, keputusan MK yang terbaru, kemudian ada aturan-aturan baru, kita untuk KPU cepat sekali memberikan informasi melalui websitenya. Kan sekarang nggak tunggu surat dulu, kita kan bisa declare melalui media-media kanal resmi kita. Dan KPU juga kami berikan, dan Bawaslu kami berikan keleluasaan untuk menggunakan kanal-kanal resmi Pemko Padang. Sekiranya ada yang perlu kita backup pemberitaan ataupun pengumuman resmi, Pemko siap untuk ikut menyebarluaskan hal-hal yang sifatnya urgent ataupun mengajak masyarakat ke TPS. Saya sudah sampaikan kepada Ketua sama Bawaslu juga, bahwa gunakanlah kanal-kanal Pemko ini, dan tentu juga lokasi luar ruang, alat-alat kampanye atau alat-alat untuk sosialisasi, misalnya billboard dan lain-lainnya, KPU silakan gunakan sesuai layanan masyarakat. Intinya pemerintah kota akan memberikan layanan terbaik kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan pilkada ini. Baik, karena menarik sekali ya Pak Wali ya, dengan adanya isu negatif dan hoax ini yang memang berseliweran di media sosial. Nah, memang lekat dan rentan dikonsumsi oleh pemilih pemula kita, karena memang sebagian besar tadi pemilih kita adalah generasi Z begitu, yang memang tidak jauh dari gadgetnya. Kalau Bawaslu sendiri melihat seperti apa nih Bang indeks kerawanan untuk Kota Padang, karena per daerah itu kan beda-beda ya Bang indeks kerawanannya. Kalau di Kota Padang seperti apa? Makasih Bu Dagma. Kita di Bawaslu itu selalu melakukan pengawasan secara melekat terhadap setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu itu. Kalau hari ini masuk pada tahapan pencalonan, maka Bawaslu juga hadir di situ, hadir dan melekat dan memastikan seluruh proses tata cara, mekanisme dan prosedur itu dijalankan dengan baik oleh itu peserta pemilu, peserta pilkada dalam hal ini, maupun penyelenggara pemilu KPU dalam hal ini. Nah, memang pilkada hari ini menjadi tantangan ya, menjadi tantangan bagi kita bersama. Ada beberapa soal kerawanan yang
mungkin perlu kita antisipasi sejak dini, yaitu soal netralitas ASN. Saya pikir ini bukan hanya isu kerawanan di tingkat Kota Padang saja, tapi ini adalah isu nasional yang juga sudah dirilis oleh Bawaslu RI soal kerawanan pada tahapan pilkada. Soal isu netralitas ASN ini rentan disalahgunakan dalam proses baik itu pada tahapan pencalonan maupun pada tahapan kampanye nantinya. Nah ini rentan disalahgunakan soal netralitas ASN ini. Terus juga soal politik uang. Nah, politik uang ini juga menjadi kerawanan pada proses penyelenggaraan pilkada hari ini. Tentunya kita Bawaslu Kota Padang melakukan himbauan sejak dini, dan kita lakukan pencegahan dan memastikan seluruh penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme, prosedur, aturan yang sudah diatur di undang-undang maupun PKPU. Jadi seperti itu. Oke, kalau di Kota Padang ini kerawanannya itu bisa kita katakan di tahapan aware atau bagaimana nih? Iya, tahapan yang kalau sekarang kan memang belum terlihat ya, terlihat soal kerawanan itu, karena memang baru masuk pada tahapan pencalonan. Nah, tapi kini yang paling rentan itu adalah soal nanti pada tahapan kampanye. Tahapan kampanye soal politik uang, soal netralitas ASN, dan satu hal lagi itu Bu Nagma soal isu black campaign, hoax dan berita negatif. Nah, ini menjadi isu kerawanan juga soal kehadiran media sosial hari ini. Ini menjadi tantangan penyelenggara pemilu, soal black campaign, isu negatif dan lain sebagainya, itu berita hoax. Dan kita Bawaslu Kota Padang itu juga sudah nantinya akan bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga terkait termasuk Pemko nanti untuk mengantisipasi tidak adanya ujaran kebencian, berita hoax dalam proses pelaksanaan pilkada. Juga nanti seperti lembaga penyiaran KPID ya tingkat daerah yang nanti akan kita coba berkolaborasi dalam hal melakukan tindakan-tindakan pengawasan dan pencegahan di lebih awal dalam proses penyelenggaraan pilkada ini. Baik, berarti sampai sekarang ini masih dalam keadaan kondisi yang aman dan kondusif berarti. Iya, masih aman dan kondusif. Nah, mudah-mudahan sampai akhir ya, sampai akhir ya. Kita tidak ada soalan yang begitu yang merusak tatanan demokrasi di Kota Padang. Baik, terkait dengan penjelasan dari Pak Rahmat nih, Pak Dori, dimana kan tadi juga dibuka nantinya ruang untuk masyarakat memberikan masukan, kemudian tanggapan. Nah, itu seperti apa nanti sistematisnya? Ya, apakah semuanya akan dimasukkan atau bagaimana? Jadi memang kita nanti akan membuka ruang bagi masyarakat untuk bisa memberikan tanggapan dan masukan terkait syarat calon yang sudah kita verifikasi. Tentu tanggapan dan masukan ini kita klarifikasi lagi kebenarannya. Mana tahu yang dimasukkan itu fitnah, sejalan kebencian ya, ketidaksukaan terhadap satu figur atau satu person. Tentu kita verifikasi ini, jangan sampai kita memutuskan hal-hal yang tidak substansi seperti itu. Tapi yang jelas memang kalau ada pihak-pihak yang dilarang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, itu yang pertama itu bandar narkoba, kemudian predator seksual terhadap anak juga dilarang, sangat dilarang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ini mungkin yang informasi-informasi yang mungkin kita harapkan tidak ada di Kota Padang khususnya. Jadi kalau memang perlu kita klarifikasi ke bakal pasangan calon supaya kita bisa mendapatkan bakal pasangan calon yang kita tetapkan nanti yang benar-benar bersih dari segala macam permasalahan. Yang penting kita akan mencek rekam jejak dari bakal pasangan calon kita sebelum kita tetapkan menjadi pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Nah, nanti seperti apa sistematisnya bisa dipahami oleh masyarakat nih, Pak Dori? Bagaimana melaporkannya? Kemudian bisa bersurat ke KPU Kota Padang, bisa mengirimkan email, kemudian bisa juga nanti mekanismenya kita atur. Yang penting kita akan memudahkan masyarakat untuk bisa memberikan masukan dan tanggapan yang benar-benar real ya, bukan hanya sekedar ujaran kebencian saja seperti itu, yang ketidaksukaan. Karena memang kita mencari fakta, bukan isu yang bersifat tidak substansi. Seperti itu benar. Berarti akan diterima dan ditelusuri dulu ya Pak Dori? Diterima, kemudian kita klarifikasi, telusuri. Kemudian kita klarifikasi jika memang mencukupi seperti itu. Kalau terbukti salah pun yang melapor nggak? Ya, yang pasti tentu tidak
tidak menyalahi dari syarat calon seperti itu. Seperti mungkin mungkin bukan di luar Kota Padang, ya, bukan di Kota Padang. Ada mungkin bakal calon ini mantan terpidana, tapi yang bersangkutan tidak mengumumkan ke publik. Ya seperti itu. Tentu ini masukan-masukan seperti ini yang kita butuhkan, gitu ya. Yang dibutuhkan oleh penyelenggara KPU Kabupaten Kota se-Indonesia, bahwa mungkin saja ada informasi yang luput yang tidak diketahui oleh KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. Itu diharapkan bisa diberitahukan oleh masyarakat sebagai informasi tambahan bagi KPU Kota Padang sebelum menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon. Oke, dan itu berlangsung nantinya 3 hari. Iya, 15 sampai tanggal 18. 4 hari ya. 4 hari. Iya. Baik, begitu. Ini masyarakat waktunya nih gencar-gencarnya ini untuk mencari kebenaran, karena kita akan memilih pemimpin di masa yang akan datang. Untuk partisipasi aktifnya, yuk digencarkan lagi gitu. Nah, terkait dengan pelanggaran kemudian kerawanan nih Pak Wali, salah satunya tadi disebutkan sama Bawaslu sendiri terkait dengan netralitas ASN. Nah, itu memang sekarang ini bukan ditakuti tapi meresahkan masyarakat, bahkan karena kan seperti mengajak kemudian berat ke salah satu pihak. Nah, itu Pak Wali seperti apa nih tanggapan pemerintah? Dari awal saya sudah sampaikan bahwa komitmen kami pemerintah kota untuk netral dalam pelaksanaan pilkada ini, dan sudah kita sosialisasikan. Kita sudah undang Bawaslu juga, dan sudah berikrar bahwa seluruh ASN Pemko Padang, jumlahnya lebih kurang 15.000 orang itu, berikrar untuk melaksanakan netralitas sesuai aturan undang-undang. Tadi saya sampaikan juga, kita juga sudah punya cukup pengalaman lah untuk menyikapi pilkada. Dan netral itu suatu keharusan, dan kita sudah sampaikan bahwa jika ada yang tidak netral itu aturan jelas, sanksinya jelas, ya itu akan kita sanksi sesuai aturan yang ada. Kami selalu mengingatkan, minta kepada kepala OPD untuk memastikan jajarannya untuk netral dalam pelaksanaan pilkada ini, baik di media sosial ataupun di secara terang-terangan mengajak orang untuk memilih calon. Tapi mengajak ke TPS itu boleh. Ya, tentu PNS Kabupaten Padang juga sudah tahu itu, dan kita sudah sampaikan melalui tulisan, di apel-apel pagi secara tulisan, dan sudah kita ingatkan selalu. Begitu juga sudah kita undang para expert ya, para penyelenggara pemilu, kemudian juga Bawaslu untuk mengingatkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ada yang memastikan bahwa semua tindakan PNS dan ASN Pemko Padang itu sesuai aturan, untuk tidak, sekali lagi saya sampaikan, untuk tidak memihak. Kita tetap netral dan kita komit untuk menjaga itu sampai dengan selesainya pilkada ini. Oke, baik. Karena memang di masyarakat pun ada beberapa laporan yang memang terbukti begitu ya Pak Wali, ya. Dan berdasarkan pengalaman sebelumnya itu sudahkah ada tindakan begitu sehingga ada efek jera untuk oknum begitu yang melakukan netralitas ASN sebelumnya nih Pak Wali? Ya, tentu kalau terbukti itu kita akan melakukan tindakan sesuai aturan undang-undang untuk melakukan menjatuhkan hukuman. Tapi sampai hari ini saya secara kedinasan belum mendapatkan laporan tentang netralitas ASN ini. Nah, tentu kalau kabar-kabar yang perlu diklarifikasi, silakan saja diklarifikasi kepada pemerintah kota. Sekiranya ada yang dirasakan meresahkan ataupun tidak netral, kita akan mengklarifikasi sekiranya ada perbuatan itu. Dan kami selalu mengimbau dan memastikan kepada personel kami Pemko Padang untuk tetap netral, komit untuk hal itu, dan kita akan jaga netralitas ini sesuai arahan Bawaslu tadi dan KPU juga. Karena bagi pemerintah kota, siapapun nanti pemenangnya itu adalah pimpinan kita semua. Dan kita tentu menjaga netralitas ini penting. Dan kami selaku pejabat wali kota sudah mewanti-wanti, dan jajaran kami Sekda dan Inspektorat BKPSDM juga sudah mengeluarkan surat edaran. Nah, saya rasa kalau memang ada yang tidak di kepemimpinan itu tidak patuh, silakan laporkan. Nanti kita akan ambil tindakan. Oke, baik begitu. Kalau dari di lapangannya Bawaslu mengawasi seperti apa? Sudah adakah sebelumnya itu yang ditindak sehingga bisa melakukan efek jerah? Karena sepertinya dari
setiap pelaksanaan pilkada ataupun pemilu, isu ataupun kerawanan yang paling banyak ataupun dominan itu adalah netralitas ASN nih, Bang. Iya, kita di Bawaslu itu, Mbak Nakma, jadi ada 2 proses penanganan pelanggaran. Ada proses yang melalui temuan dari Bawaslu, memang hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu secara langsung, dan ada juga proses yang namanya laporan. Jadi laporan ini adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu. Nah, sampai hari ini untuk laporan kita belum terima berkaitan dengan netralitas ASN maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya. Cuman ada 2 temuan Bawaslu Kota Padang yang hasil pengawasan langsung berkaitan dengan netralitas ASN ini. Nah, ini terjadi pada tahapan sebelum pencalonan yang dimana ASN melakukan pendekatan kepada partai politik. Nah, ini kita temukan dan sudah kita teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara selaku pihak yang berwenang dalam proses penanganan netralitas ASN. Dan kewenangan Bawaslu hanya sekedar meneruskan, karena ini masuk dalam kategori ranahnya peraturan perundang-undangan lainnya yang punya kewenangan memang ya netralitas ASN inilah KSN. Jadi kita menemukan, kita rekomendasikan KSN, dan KSN lah yang nanti menindaklanjuti soal bagaimana tindak lanjut hukuman terhadap ASN ini. Oke, berarti sudah ada kasusnya ya, Bang Rahmat ya? Iya. Dan kemudian mungkin dari masyarakat masih bingung sebenarnya cara melaporkan ke Bawaslu itu seperti apa, karena ada kasus yang memang dilaporkan oleh masyarakat tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, nanti kita lebih jauhnya akan bertanya sama Bawaslu lagi sebenarnya seperti apa sih sistematisnya, apakah menjadi informasi awal saja atau memang dikatakan laporan dan bagaimana menunjukkan buktinya nanti ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Nah, tapi kita istirahat dulu, Pak Wali, Pak Dori dan Mbak Rahmat, dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah ini, tetapi kita memilih. Menjelajahi keindahan alam, menikmati keunikan budaya, serta keberagaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Ragam Pesona Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani jelang siang Anda dengan obrolan yang inspiratif, mendatangkan beragam narasumber dari berbagai bidang profesional. Komposer itu kan orang. Semakin seru bersama seruput kopi dan ulasan informasi terkini di Sumatera Barat. 14,8 Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Live Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ya. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali menyaksikan Kita Memilih dan kita membahas terkait dengan persiapan Pilkada Padang 2024 bersama pejabat wali kota kita, ada Dr. Haji Andre Harmadi Algamar, SST PSH MSI MH, dan juga dihadiri juga oleh Ketua KPU Kota Padang Bapak Dori Putra, dan terakhir ada anggota Bawaslu Kota Padang, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bang Rahmat Ramli SH MH. Nah, kita akan melanjutkan lagi ketika adanya temuan
di masyarakat nih, Bang Rahmat, seperti apa kemudian biar tidak menjadi informasi awal gitu, memang seperti laporan bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu? Iya, jadi gini Bu Nakma, jadi kan tadi kita sudah sampaikan mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu itu ada 2, ada melalui proses temuan dan ini hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu. Makanya Bawaslu melakukan pengawasan itu secara melekat ya, kehadiran Bawaslu itu melekat dan juga karena memang jajaran pengawas pemilu ini kan terbatas sehingga proses tahapan ini kan tidak terawasi semuanya juga oleh Bawaslu, maka perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk melaporkan secara partisipatif ya, penuh dengan kesadaran. Nah, dan laporan yang dimaksud di sini adalah memang laporan yang disampaikan secara resmi ya, disampaikan secara resmi ke kantor Bawaslu dengan memperlihatkan identitas seperti KTP ya, yang warga negara yang mempunyai hak pilih, syarat melapornya, habis itu dengan bukti dan saksi dan lain sebagainya yang mendukung peristiwa dugaan pelanggaran itu terjadi. Nah, ini disampaikan ke Bawaslu Kota Padang sehingga terhadap laporan yang disampaikan ke Bawaslu itu kita bisa proses, proses. Jadi ada juga yang menyampaikan melalui beberapa telepon dan lain sebagainya, ketemu di lapangan dan ada pelanggaran, itu bukan masuk kategori laporan. Nah, itu kita kategorikan sebagai informasi awal. Jadi kalau sekarang kita ketemu Bu Nakma itu ada pelanggaran katanya, itu baru sekedar informasi awal. Dan informasi awal ini kita lakukan penelusuran nantinya terhadap kebenarannya, kita cari bukti, kita cari saksi, sehingga informasi awal ini kita jadikan sebuah temuan Bawaslu jadinya. Jadi kadang kan memang masyarakat ketika ketemu misalnya sama saya ada pelanggaran pemilu di sana dan lain sebagainya, itu bukan laporan. Kalau laporan itu dia datang ke kantor Bawaslu, isi formulir, ada ketentuan yang harus dipenuhi. Karena ada posko pengaduan ada posko pengaduan di setiap tahapan. Kita Bawaslu bikin posko aduan, seperti kalau hari ini soal tahapan pencalonan, kita juga bikin posko pengaduan soal tahapan pencalonan, karena di tahapan pencalonan ini kan bisa saja pelanggaran pemilu itu terjadi. Soal misalnya soal pemalsuan dokumen, keterlibatan ASN dalam tahapan pencalonan dan lain sebagainya. Nah, ini kita minta ke seluruh masyarakat juga, selain kewajiban juga bagi kita melakukan pengawasan, dan masyarakat kita minta juga untuk melaporkan secara partisipatif ini kesadaran masyarakat ketika ada ada pelanggaran dan sampaikan ke Bawaslu dengan disertai dengan bukti-bukti dan dokumen pendukung lainnya gitu. Tentunya ini kita melihat di Kota Padang ternyata partisipasi dari masyarakat aktif gitu ya Pak Wali ya. Karena memang adanya temuan tadi dari Bawaslu kemudian, dan juga terkait dengan partisipasi pemilih tentu dari pemerintah Kota Padang juga melakukan ajakan, kemudian sosialisasi begitu ya Pak Wali ya. Nah, itu seperti apa nih yang dilakukan pemerintah kota? Apakah berkolaborasi dengan Ormas kemudian gitu? Kita sudah melakukan konsolidasi, mengajak kawan-kawan mahasiswa, Ormas dan juga semua pihak, dan juga ini seniman. Kita akan laksanakan nanti di 11 kecamatan sosialisasi, mengajak ayo memilih ke TPS melalui kerjasama dengan seniman-seniman untuk kegiatan kesenian, supaya lebih menarik gitu ya, lebih menarik warga kota untuk ke TPS. Nah, ini kan pesta demokrasi ya, ayolah sama-sama kita berikan suara kita ke TPS nanti tanggal 27 November 2024 dan sesuai waktu yang ada. Dan tentu pemerintah kota akan all out membantu KPU dan tentunya untuk Bawaslu sosialisasi berkaitan partisipasi pemilih. Kami juga sangat ingin pemilih itu bisa di atas 70-80% atau sampai di atas 90%. Itu hal yang baik, dan tentu saja kita juga cukup demokrasi yang baik ini kita pelihara, kita jaga. Dan untuk pilkada ini juga cukup banyak uang digunakan. Ya, masa kita sudah siapkan, KPU sudah siapkan, Bawaslu sudah siapkan, ayolah kita ke TPS. Masa datang sebentar memberikan hak suara, kemudian itu merupakan terutama pemilih pemula ini yang pertama kali. Saya kemarin mengambil inspektur upacara di SMA untuk mengajak anak-anak, adik-adik SMA yang baru
punya KTP untuk melaksanakan hak suaranya di pilkada ini. Mereka cukup antusias. Nah, kami juga mengajak nantinya organisasi masyarakat, majelis taklim, kemudian nenek mama, bunuh kanduang, dan juga kemudian juga udah uni, kemudian juga seluruh stakeholder yang ada bersama dengan tangan dengan KPU untuk bisa partisipasi pemilih di Kota Padang ini dapat meningkat tahun ini. Ya, karena salah satu indikator untuk menilai suksesnya sebuah pemilu atau pilkada itu meningkatnya partisipasi pemilih gitu. Kalau dari Pak Doris sendiri melihat sejauh ini seperti apa sih tingkat partisipasi pemilih kita, atau apa nih yang perlu digenjot lagi untuk pemilih gitu? Ya, jadi kita mengharapkan partisipasi di pilkada ini untuk pemilih ini kurang lebih sama lah dengan pemilu 2024 kemarin. Karena kita melihat memang kalau untuk partisipasi itu bisa menentukan pilkada ini lebih berintegritas. Kalau pilkada berintegritas, tentu pemimpin yang dihasilkan bisa berkualitas seperti itu. Dan kita sudah bergandeng tangan dengan Pemko Padang untuk melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Padang. Ke depan nanti kita akan menggandeng guru-guru PPKN ya di SMA semua, karena kalau guru PPKN itu bisa memberikan pemahaman untuk bisa mengajak siswanya untuk menggunakan hak pilihnya di 27 November 2024. Hari pemilihan itu adalah hari Rabu, hari yang diliburkan secara nasional. Kita mengharap dengan adanya tambahan info dari guru PPKN ini, siswa-siswa ini tidak lagi begadang untuk di hari libur tersebut, begadang di hari Selasanya, kemudian lupa untuk menggunakan hak pilihnya di hari Rabu. Tentu kita mengharapkan himbauan atau ajakan atau masukan dari guru PPKN ini bisa menambah motivasi siswa yang sudah mempunyai hak pilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian kita juga nanti akan mendatangi pemilih, kita akan mengajak pemilih. Mungkin kita akan mewawancari secara langsung pemilih-pemilih yang di masyarakat warga Kota Padang. Sembari kita memberikan door prize kepada pemilih tersebut untuk menarik minatnya. Kemudian kita publikasi secara holistik, secara menyeluruh info ini. Dan ke depan juga kita akan membuat sebuah terobosan-terobosan terkait sosialisasi pilkada ini. Kita menginginkan sosialisasi ini minimal masyarakat tahu bahwa tanggal 27 November itu hari pemungutan dan penghitungan suara dan datang ke TPS. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan, minimal itu saja. Jadi masyarakat tahu bahwa tanggal 27 November itu hari pemungutan dan penghitungan suara untuk pilkada. Pilihlah calon kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani warga Kota Padang. Begitu Bu Rahman. Karena sekarang ini pilihannya banyak. Ya. Kalau pilihan banyak tentu kita tidak bisa memberikan opsi siapa yang dipilih kan. Kita mengajak untuk memilih sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pilihan, sesuai dengan yang paling mungkin sesuai dengan di hatinya ya. Kalau maskot KPU Kota Padang kan sesuai kata hati, sikati ya. Itu kita ajak masyarakat memilih sesuai dengan kata hatinya seperti itu. Untuk itu nih pemirsa atau pemilih pemula yang akan menyalurkan suaranya di 27 November nanti harus cari tahu dulu nih siapa nih pemilih. Ada 3 ya Pak Dori, mungkin bisa disebutkan. Mungkin 3. Kita kan masih baca calon ini. Nanti kita tetapkan apakah tetap 3 atau mungkin nanti ada berkurang ya. Kita ada kemungkinan nggak Pak? Tapi kita harapkan yang mendaftar ini kita bisa kita tetapkan. Seperti itu. Baik. Ini menarik sekali dari Bawaslu sendiri karena memang pemilih pemula tadi yang ditekankan oleh Pak Wali, dan ini rentan terhadap isu negatif, kemudian hoax karena mereka dekat dengan media sosial. Nah itu kalau dari Bawaslu sendiri seperti apa pengawasan? Kita di Bawaslu itu tidak hanya mengedepankan tindakan pengawasan saja, kita Bawaslu itu juga mengedepankan tindakan pencegahan Bu Nakma. Jadi tindakan pencegahan ini adalah tindakan yang sebelum kita melakukan pengawasan secara langsung kita himbau dulu. Nah bentuk himbau ini bisa ke peserta pilkada maupun penyelenggara pilkada ini, dan juga kepada masyarakat termasuk pemilih pemula ini. Nah termasuk pemilih pemula ini untuk melakukan pengawasan secara partisipatif. Jadi kita ajak anak-anak muda juga ikut melaporkan jika ada
pelanggaran-pelanggaran pada proses pilkada untuk disampaikan ke Bawaslu, karena seperti yang kita sampaikan tadi, karena memang jajaran Bawaslu ini nggak banyak. Kalau di kecamatan itu ada 3 orang, di kelurahan itu ada 1 orang, nggak mungkin dengan masyarakat yang banyak juga dan lain sebagainya itu tidak terawasi semuanya. Makanya kita minta juga seluruh elemen masyarakat termasuk kaum muda yang mempunyai kemampuan bermedia sosial yang baik untuk menyampaikan pesan-pesan yang benar, tidak menyampaikan berita-berita hoax. Dan kita juga Bawaslu juga belum lama ini juga sudah mengundang pelajar-pelajar ya, ketua-ketua OSIS se-Kota Padang dengan menyampaikan pesan-pesan terkait pengawasan secara partisipatif, dan juga ketika ada laporan bagaimana mekanisme melaporkan ke Bawaslu kita sudah sampaikan. Dan mudah-mudahan kehadiran generasi-generasi muda ini, pemilih-pemilih pemula ini bisa membantu Bawaslu untuk menyukseskan pilkada dan mengawal pesta demokrasi ini lebih jujur, adil, dan berintegritas seperti itu. Harus Pak ya. Karena ini semua orang teredukasi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Selain itu, jelang pilkada ini Pak Dori, kita juga mempersiapkan logistik ya tentunya. Nah, itu seperti apa nih logistik kita persiapannya? Ya, jadi saat ini kita sedang merencanakan logistik. Yang jelas surat suara itu nanti akan kita adakan. Jadi memang di perusahaan pencetakan surat suara itu sudah ditentukan oleh KPU RI. Kita tinggal memilih nanti seperti e-katalog kayak di Shopee, Bu Nakma. Kita tinggal pilih saja siapa penyedianya. Karena sudah disediakan oleh KPU RI ada 10 penyedia untuk surat suara. Nanti kita pilih saja di katalog. Tidak ada pakai sistem tender-tender seperti kayak yang lama seperti itu. Kemudian untuk alat perlengkapannya seperti kotak suara itu nanti akan kita sediakan di provinsi. Itu pengadaan di KPU provinsi. Untuk khusus untuk surat suara itu Kota Padang yang mengadakan. Kalau selebihnya itu KPU provinsi. Intinya kita siap untuk mengadakan perlengkapan pemungutan suara. Insya Allah tidak akan ada kekurangan TPS. Semua perlengkapan pemungutan suara tidak akan ada kurang di TPS. Itu kita harapkan ke depan. 1000 lebih ya Pak Dori? Ya, kita 1481 TPS di Kota Padang. Kalau personilnya yang akan bertugas itu satu TPS itu 7 orang kali 1481, dan kemungkinan bertambah ini ketika kita menetapkan DPT besok di tanggal 21 September. Kalau bertambah tentu akan bertambah juga personil kita yang akan bertugas di KPPS. Ke depan kita akan merekrut KPPS kita di bulan Oktober. Kita akan merekrut KPPS karena KPPS ini bertugas 23 hari sebelum hari H, 7 hari setelah hari pemungutan pemungutan suara. Artinya kalau kita tarik mundur 23 sebelum 27 itu kan tanggal 4 sudah harus ditetapkan itu, di-SK-kan itu petugas KPPS yang bertugas di TPS. Dan proses perekrutannya tentu sebulan dari itu. Sebulan dari tanggal 4 tersebut. Artinya di bulan Oktober sudah kita mulai proses perekrutan penyelenggara KPPS di tingkat TPS. Kita mengharapkan masyarakat untuk bisa ikut berperan aktif menjadi KPPS, membantu KPU Kota Padang untuk bisa menghasilkan, untuk bisa menyelenggarakan pilkada ini secara lebih baik dan Kota Padang mendapatkan pemimpin yang akan memimpin Kota Padang 5 tahun ke depan. Amin, membersamai pilkada serentak ya 2024. Nah, terkait dengan logistik nih Pak Wali, seperti apa kemudian dukungannya biar kelancaran dalam pendistribusian logistik juga seperti apa? Pada prinsipnya pemerintah kota siap kapan saja KPU butuhkan, kita akan bantu. Intinya anggaran sudah kita geser semua, dan itu haknya KPU untuk melaksanakan persiapan, kemudian logistik dan lain-lain. Saya kira tidak ada yang tidak ada masalah dan tidak ada kekhawatiran ya. Kita kan hampir seluruh daerah kita kan nggak perlu tidak ada kesulitan dalam transportasi, kesulitan ancaman keamanan itu insya Allah tidak ada. Dan saya rasa saya bersangka baik bahwa untuk logistik dan juga nanti penyalurannya ke TPS-TPS akan seperti pemilu sebelumnya akan terlaksana dengan baik.
Oke. Saya yakin KPU bisa lah. Dan tahapan ini juga rawan juga ya. Kalau berkaca ke PSU, kita logistik kita cepat kemarin itu. Dikit maksudnya. Langsung sampai ternyata. Yang bermasalah itu yang di luar Kota Padang. Tapi bisa menjadi evaluasi kita untuk ke depan ini. Seperti apa deh Pak Rahmat? Iya, kalau logistik dari beberapa proses pelaksanaan baik pemilu maupun pilkada, misalnya kita tidak ada masalah ya soal baik pendistribusian logistik hingga pada proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan. Kita kan Bawaslu ini palingnya soal logistik itu soal memastikan soal tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran. Logistik ini disampaikan. Jadi tepat jenis maksudnya ya seharusnya surat suara diadakan sekian tapi tidak sekian. Nah ini yang perlu kita pastikan jumlah ketersediaan logistik ini dan tepat jenis, tepat sasarannya juga. Ada juga nanti misalnya saja surat suara yang pilkada misalnya di daerah lain sampai di Kota Padang. Nah ini juga perlu kita awasi dan kita pastikan soal tepat jenis, tepat sasaran dan lain sebagainya ini. Tapi dari beberapa pengalaman sih tidak ada yang bermasalah di Kota Padang. Mudah-mudahan di pilkada Padang ini juga kita lakukan dengan baik dan lancar lah untuk pada 27 November nantinya. Ada menurunkan personel nggak Pak Wali untuk? Enggak, nanti Satlinmas koordinasi dengan KPU. Jadi kalau Pemko itu Tibum kan, dua penjaga ketertiban di TPS itu, 2 orang. Oke, luar biasa. Tapi kalau untuk saat ini Pak Dori, tantangan yang dirasakan pada saat jelang pilkada ini apa nih? Ini bisa untuk informasi nih kepada Pak Wali. Itu ditindaklanjuti langsung. Karena memang historikal Padang ini waktu di pemilu 2019 ada PSU ya. Di 2024 ada PSU juga pemilu ya. Dan ada juga PSU secara sumbar ya. Kita mengharapkan kerjasama semua pihak agar memantau supaya PSU tidak terjadi. Ada indikator PSU yang mungkin perlu kita perhatikan. Jadi kalau ada pemilih yang mencoblos 2 kali, 2 surat suara atau 4 surat suara mungkin yang didapatkan besok kan 2. Besok adalah melebihi dari ketentuan yang diberikan. Ini kan bisa membuat PSU terjadi untuk pilkada ini, walaupun di pemilu tidak ada ya. Tapi di pilkada ini ada nomenklatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu mengatakan bahwa jika ada pemilih menggunakan surat suara melebihi ketentuan, ini bisa dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Kemudian jika ada pemilih yang bukan berKTP Kota Padang atau yang berKTP di luar kelurahan setempat, misalnya yang bersangkutan KTP-nya pesisir selatan, mencoblos di Kota Padang, tentu ini tidak diperkenankan. Berarti suara nggak dihitung ya, Pak Dori? Ya, kecuali mereka mengurus pindah memilih dan mendapatkan 1 surat suara untuk pemilihan gubernur. Tapi kalau untuk memilih wali kota tentu tidak diperkenankan. Nah ini mungkin kita harapkan jangan sampai ini terjadi di tingkat KPPS, dan kita akan melakukan BIMTEK secara menyeluruh, menekankan bahwa jangan sampai ada PSU di Kota Padang. Target kita 0 PSU di Kota Padang. Itu target kita. Karena PSU ini bukan sebuah prestasi juga bagi Bawaslu ya. Kalau dulu memang ada pamio prestasi Bawaslu untuk menemukan PSU ya. Tapi kita mengharapkan jangan sampai terjadi PSU, karena jajaran di bawah tentu akan lebih apa namanya? Ya, anggaran untuk mengulang PSU itu tidak ada untuk KPPS ya. Honor KPPS itu ya, itu 1 kali tahapan, 1 kali pemungutan, begitu pula di Bawaslu. Jadi jika ada pemilih di luar kelurahan, misalnya di TPS tempat saya Parak Kerakah, ternyata ada pemilih di Pisang yang menggunakan hak pilihnya, KTP-nya Kelurahan Pisang menggunakan hak pilih. Ini akan jadi potensi PSU juga di TPS tersebut. Artinya kita menekankan kepada masyarakat nanti, tolong perhatikan, cermati warganya yang ada di TPS. Kalau ada pemilih yang bukan warga RT setempat, silakan disampaikan kepada KPPS untuk berhati-hati dan jangan menerima pemilih yang berada di luar RT RW setempat untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti itu. Iya, jadi harus ada track ya, Pak Dori. Boleh ditanggapi? Iya, memang PSU ini memang sebisa mungkin kita hindari. Nah, kita hindari. Atau kita sedang diintai PSU. Kita juga sebenarnya Bawaslu tidak menginginkan PSU juga. Karena maka saya sampaikan tadi, Bawaslu itu selalu mengedepankan tindakan pencegahan. Artinya Bawaslu tidak
ada PSU bukan sebuah kebahagiaan juga buat Bawaslu, tapi kita lakukan pencegahan sebelum PSU itu yang dulu. Oh iya. Ya, artinya kita lakukan tindakan pencegahan. Pencegahan ini PSU ini bisa saja nanti kan di TPS itu kita juga punya jajaran yang namanya pengawas TPS. Itu ada 1 orang yang memastikan proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara itu berjalan dengan baik. Nah, termasuk soal pemilih itu. Soal pemilih itu memastikan dia terdaftar sebagai pemilih di tempat TPS yang bersangkutan sesuai dengan identitas dan pemberitahuan yang disampaikan oleh KPU, dan juga memastikan dia tidak memilih 2 kali. Nah, ini antisipasi soal PSU. Kalau ini terjadi, ya dengan terpaksa kita harus rekomendasikan soal PSU ini ke KPU. Nah, tapi kita sudah antisipasi, wanti-wanti, ingatkan ke jajaran pengawas TPS untuk memperhatikan ini. Kalau ada ini ditemukan, silahkan cegah. Dan kita juga edukasi masyarakat soal tata cara memilih, dan KPU juga punya kewenangan soal itu. Dan kalau memilih 2 kali itu tidak hanya soal PSU, juga ancaman pidana mungkin ya. Bagi si pemilih ya? Iya, bagi si pemilih. Jadi perlu kita juga sampaikan ke pemilih, masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih, karena semangat untuk memilih ini jangan sampai merusak juga pada diri sendiri. Gitu. Siap. Berarti itu pesan dari Bawaslu dan juga KPU Kota Padang, harus on the track-nya gitu, memilih itu harus cerdas juga. Terakhir nih Pak Wali, boleh penutup himbauan untuk kita semua seperti apa untuk menyemarakkan pesta demokrasi kita pilkada. Kami pemerintah Kota Padang menghimbau warga kota untuk sama-sama nanti kita menyalurkan hak suara tanggal 27 November hari Rabu 2024. Ini merupakan pesta demokrasi, pesta kita semua. Silakan pilih Wali Kota Padang dan Gubernur Sumatera Barat sesuai hati nurani Bapak dan Ibu semua, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan hasil pilkada ini berintegritas, dan tentu kita ingin pilkada yang aman, damai, sejuk, dan tentu gembira lah. Kita ingin juga ini pesta gitu gembira, jangan suasana yang tegang, itu juga tidak enak bagi kami, bagi KPU dan juga bagi Bawaslu. Kita ingin pembangunan ini berjalan dengan baik, dan tentu saja kami himbau sekali lagi untuk sama-sama kita bantu KPU, bantu Bawaslu untuk supaya pemilu kita lebih jurdil dan juga berintegritas. Baik, terima kasih banyak Pak Wali, Pak Ketua, dan juga Bang Rahmat. Dan itu dia pemirsa diskusi kita pada sore hari ini terkait persiapan jelang Pilkada serentak 2024 di Kota Padang ya. Tentunya diskusi kali ini merupakan refleksi sekaligus informasi untuk kita semua nantinya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Jangan lupa memilih dan luangkan waktu di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nakmah Majid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.